Assalamualaikum Pak Asep, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Pak Asep mau melaksanakan coaching ya? Benar? Betul Bu. Iya. Oke, berarti, nah ada beberapa nih yang harus diperhatikan sama Pak Asep. Iya. Ya. Nah, salah satunya yaitu bagaimana kita menyampaikan publik penilaian yang menjadi acuan. Nah, ini ada yang pertama memiliki prinsip seorang coach. Itu ya. Nah, apa saja sih prinsip seorang coach? Dengan kemitraan, dengan proses yang kreatif, lalu memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Gitu ya Pak Asep ya. Nah, yang berikutnya Pak Asep juga harus memiliki kompetensi intinya. Apa saja sih kompetensi itu tuh? Ternyata kompetensi itu Pak Asep tuh bisa hadir dengan penuh untuk coaching tersebut, lalu bisa mendengarkan dengan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itu dong kompetensi inti yang seorang coach harus miliki nih, gitu ya Pak Asep ya. Nah, lalu dalam percakapan juga Pak Asep tuh harus menerapkan tirta ya, terus menerapkan alur tirta. Apa saja sih alur tirta? Yaitu T-nya itu tujuan. Jadi tujuan itu digali dari coachee tersebut gitu ya. Lalu mengidentifikasi ke coachee tersebut. Juga nanti ada menanyakan juga nih tentang rencana aksinya si coachee tersebut itu bagaimana. Nah, berikutnya terakhirnya itu adalah tanggung jawab dari coachee tersebut. Nah, ini kan tentunya untuk menggali ide-ide dari coachee tersebut ya, Asep. Nah, itu seperti itu nih yang nanti yang harus dilakukan oleh seorang coach kepada coachingnya. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang tadi Ibu sampaikan yang ingin dikembangkan itu kompetensi apa saja? Oke, terima kasih atas kesempatannya Cica. Tentunya dalam coaching ini saya akan menerapkan atau menggunakan 3 kompetensi yang semestinya tentunya dilakukan seperti itu. Di antaranya kehadiran penuh, terus kita juga mendengarkan secara aktif. Seperti itu juga yang paling penting dari itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang akan saya lakukan dalam untuk kompetensi itu. Ya memang itu yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, dari kompetensi tersebut kompetensi mana sih yang sangat spesifik yang ingin dikembangkan sama Pak Asep nih? Oke, secara komprehensif mungkin ini tiga-tiganya sebetulnya harus dilakukan tentunya dalam proyek yang dilakukan. Namun karena nanti percakapannya kita sangat terbatas, kita mungkin hanya sekitar 15 menit atau 20 menit, itu tidak memungkinkan untuk ketiganya. Tapi mungkin saya akan lebih spesifik ke yang paling penting. Yang pertama, mendengarkan secara aktif seperti itu. Yang kedua, pertanyaan berbobot juga saya lakukan, tapi mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Jadi itu yang akan saya fokuskan di 2 itu saja mungkin terkait dengan kompetensi ini. Oke, siap. Lalu kira-kira indikator ketercapaian dalam coaching yang akan dilaksanakan sama Pak Asep seperti apa nih? Oke, tentunya dari coaching ini kan mempunyai tujuan, bahkan hal-hal yang ingin dicapai itu seperti apa. Tentunya dalam coaching ini minimal coach itu menemukan solusi-solusi yang terbaik menurut versi dirinya. Jadi saya mencoba ingin menggali solusi-solusi, tapi itu hadir dari dirinya sendiri sebagai coach dan yang mengetahui masalah secara terperinci. Dan saya mungkin di sini perannya hanya sebagai pembantu saja untuk menggali solusi-solusi yang mungkin bisa jadi pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu mungkin. Oke, wah hebat sekali. Berarti Pak Asep sudah siap nih meng-coaching seseorang gitu ya. Nah, silakan kalau begitu Pak Asep bisa melaksanakan coachingnya kepada teman yang akan mengungkapkan permasalahannya. Terima kasih. Mudah-mudahan coaching ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan.
siang Ibu Hera. Selamat siang Pak Asep. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun ini teh ada yang sedikit mengganjal nih Pak Asep. Oh gitu. Nah, Ya, sebagai manusia biasa tentunya kita itu mudah menjadi diri satu hal yang alamiah sebetulnya. Oke, saya merasa bahagia tentunya bisa kehadiran Bu Hera di sini. Selama kurang lebih 15 menit ke depan dulu ya. Hari ini kita melakukan percakapan ya. Dan insya Allah untuk percakapan ini kita sifatnya rahasia saja gitu ya, tidak dipublikasikan kepada orang lain karena ini sifatnya berbagi permasalahan. Nah, untuk memulai percakapan ini Bu Hera, kira-kira Bu Hera ingin ngomong apa sih? Ingin membicarakan hal apa sih? iya Pak Asep, jadi gini nih. Sebetulnya saya teh lagi merasa gelisah gitu Pak Asep ya, lagi galau banget gitu ya. Berhubungan dengan tanggung jawab saya Pak Asep. Betul. Pak Asep juga tahu ya kalau di sekolah ini saya itu menjadi salah satu pengurus komunitas belajar. Gitu Oh, ya. komunitas belajar ya? Iya. Nah, saya lihat gitu dan saya rasa sekarang komunitas belajar di sekolah kita ini tidak berjalan dengan baik Pak Asep. Dan itu membuat saya jadi berpikir ini kenapa ya gitu. Kenapa komunitas belajar di sekolah kita itu tidak aktif, jadi tidak aktif seperti ini gitu Pak Asep. Antusiasnya jadi kurang gitu dari anggota komunalnya gitu Pak Asep. Saya bingung gitu. Hal ini sudah Bu Hera rasakan sejak kapan? Dari awal terbentuknya Kombel, atau misalnya setelah Kombel berjalan itu yang Ibu rasakan itu kekhawatiran atau hal yang belum sesuai dengan ekspektasi itu apa kira-kira? Iya Pak Asep, kalau awal-awal terbentuk dirasa gitu ya, kalau awal-awal terbentuk anggotanya masih pada antusias gitu. Nah sekarang ini aja gitu jadi melempem aja gitu, nggak ada gimana gitu Pak Asep. Oke, tentunya ini sangat menarik sih Bu untuk didiskusikan tentunya buat kita. Kalau melihat topik ini tentunya ini akan lebar sekali dan akan banyak sekali tentunya yang harus didiskusikan. Tapi setidaknya dari percakapan ini atau dari pembicaraan ini, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa sih dari target pembicaraan ini dengan rentetan permasalahan yang Ibu tadi sudah hadapi, apa sih harapannya gitu? Atau punya keinginan apa untuk itu? Saya tentunya punya keinginan Pak Asep ya, kalau kembali sekolah kita itu aktif kembali gitu, ada kegiatannya yang jelas gitu ya. Saya pengennya seperti itu Pak Asep. Jadi bagaimana nih cara mengaktifkan Kombelnya supaya berjalan lagi gitu, seperti di awal-awal aja, seperti itu Pak Asep. Tentunya itu yang menjadi harapan Ibu punya dari percakapan ini. Nah, mungkin yang paling menarik dari Kombel ini, saya ingin tahu itu kira-kira Ibu dalam satu minggu atau dalam satu bulan ada berapa pertemuan untuk bertemu dengan teman-teman, dengan rekan kerja? Itu kira-kira ada pertemuan tidak, atau misalnya udah sekian lama tuh tidak ada pertemuan karena orang-orangnya sudah tidak semangat? Kira-kira ada pertemuan nggak khusus yang Ibu sudah jadwalkan atau misalkan? Iya, kalau pertemuan kan ada ya setiap Iya. 1 bulan 1 kali. Oh gitu, 1 bulan sekali, Cuman ya. kan indikasinya kurang aktif itu dari jumlah anggotanya yang semakin tiap pertemuan itu semakin berkurang. Gitu. Bahkan terakhir kemarin yang hadir dalam Kombel dari 54 guru hanya 10 orang Pak Asep Yang hadir itu. Gitu. Tentunya Ibu kira-kira apakah tahu tidak alasan mereka tidak hadir itu karena apa? Misalkan apakah tahu nggak alasannya apa? Misalkan mereka sibuk atau misalnya ada kepentingan lain, atau misalkan Ibu membuat jadwal di masa-masa sibuk mereka atau di tengah pembelajaran atau gimana? Mungkin yang Ibu tahu. Iya Pak Sati. Jadi kalau yang tidak
gitu ya, kan kita punya grup gitu ya, Betul, grup betul. komunitas belajar gitu. Jarang sekali yang memberikan alasan kalau di grup, hanya beberapa orang aja yang misalnya maaf saya gak bisa hadir gitu. Apakah ini mungkin karena saya komunikasinya dengan anggota grup kurang efektif gitu ya Pak Zat, atau apa gitu ya? Saya juga ini lagi berpikir ini apa ya yang menyebabkan ini gitu ya, sehingga memang dinilainya gitu antusias dari mereka itu semakin berkurang, mungkin karena saya yang kurang aktif dalam mengajak mereka, atau komunikasi saya yang salah, atau mungkin ketika kegiatan ngobrolnya terasa jenuh mungkin ya. Oke, itu udah menjadi salah satu alasan. Oke, kalau tadi melihat yang ibu paparkan dari 54 hanya ada 10 orang, itu kan kalau di pertemuan kan ibu punya grup tuh, ibu tadi sudah menyebutkan ada grupnya. Nah biasanya kan grup itu suka ramai tuh, misalkan mendiskusikan apa, ada bahkan kalau yang izin pun sekarang biasanya daripada orang harus bertemu minta izin, lebih baik mereka di grup aja tuh misalkan. Nah apakah grup itu juga ikut sepi atau kayak gimana tuh yang berjalan dari sana ke belakang? Iya, Sepi juga mungkin ya. Sepi gitu. Jadi hanya itu aja yang berminat aja kayaknya yang itu gitu ya, yang mau aktif berbicara di grup, atau mungkin karena saya kurang informatif itu di grup gitu ya. Oh gitu, jadi nah itu udah ketahuan tuh. Jadi ibu sudah, kalau berbicara satu apa namanya peluang itu berarti udah ketahuan. Tadi ibu sampaikan kita bisa jadi tidak begitu informatif kan pada mereka, jadi sehingga juga mereka kurang respon tuh terhadap komedi, seolah-olah mungkin komedi ini juga mungkin vakum seperti itu. Oke, melihat atau mendengar tadi yang ibu paparkan, kira-kira itu kan berbicara kelemahan tuh kita kurang informatif. Kira-kira ibu punya kekuatan apa tuh sehingga Kombel ini bahkan mungkin bisa berjalan sampai sekarang meskipun apa namanya dalam konteks ini tidak aktif, tapi kan tetap ibu itu udah sampai berdiri sampai sekarang itu udah tentunya tidak mudah tuh. Mungkin ada satu kekuatan yang mendukung sehingga Kombel itu masih tetap ada meskipun ini perlu ditingkatkan. Kira-kira kekuatan apa tuh yang ibu yang punya? Iya, saya sekarang kalau berbicara kekuatan ya, saya punya kekuatan dari dalam diri dulu lah, jangan dulu berbicara orang lain gitu ya. Saya sekarang menjadi lebih bersemangat gitu untuk mengaktifkan Kombel. Bahkan saya berencana untuk meminta bantuan kepala sekolah gitu ya, yang menjadi salah satu kekuatan di sekolah gitu Pak Asep ya. Bagaimana caranya supaya guru-guru di sini jadi aktif atau bersemangat kembali gitu. Jadi saya itu selain mempunyai semangat yang tinggi untuk mengaktifkan Kombel, saya juga ingin mengetuk hati Bapak Kepala Sekolah supaya ikut membantu saya gitu Pak Asif dalam mengaktifkan Kombel ini gitu. Itu udah kelihatan tuh benang merahnya ketika kita kurang informatif, mungkin kita bisa tadi ibu melibatkan kepala sekolah untuk cari dukungan gitu ya. Bisa jadi mereka ketika mendengar informasi dari kepala mungkin bisa jadi lebih respon lagi seperti itu ya. Oke, nah itu ibu sudah mempunyai kekuatan yang tentunya ibu harus pertahankan karena ini sebagai modal buat ibu menjaga Kombel ini akan tetap ada. Nah kalau berbicara tentang kondisi ini bu, kondisi Kombel sekarang dari skala 1 sampai 10 tuh kira-kira ibu ada di posisi mana tuh kondisi Kombel sekarang dengan ketidakaktifannya, mungkin dengan kurang responsifnya para peserta atau para anggota dari Kombel itu, kira-kira ibu bisa memposisikan di skala berapa tuh? Kalau untuk sekarang saya memposisikannya pasti di skala 6 kayaknya gitu. Skala 6 ya mungkin. Skala 6 karena memang itu yang terakhir ya, yang 10 orang hadir. Tapi biasanya kalau bulan sebelumnya gitu ya, lebih dari 10 orang adalah sekitar 20, kurang dari 20 orang ada gitu ya. Gitu. Makanya saya menempatkan di skala 6. Skala 6 karena ya enggak terlalu minim gitu, tapi masih ada yang antusias untuk hadir gitu Pak Asep. Berarti kalau di posisi 6 tentunya kalau ingin mencapai ekspektasi kita di nilai yang tinggi, tentunya ini ada PR besar gitu ya. PR
dasar yang mesti kita Betul. lakukan. Nah, ketika kita ada di posisi itu, tentunya Ibu tadi menyampaikan ada keinginan dan keinginan dalam diri, motivasi dalam diri ini yang menjadi modal utama kita. Ketika itu sudah muncul, sudah timbul, apa sih yang rencana akan Ibu lakukan di komunitas belajar ini? Misalnya dalam waktu dekat atau misalnya kita program jangka panjang, misalnya bikin apalah gitu, kegiatan apalah gitu misalnya. Kira-kira Ibu punya rencana nggak untuk membuat langkah nih dari sekarang, meskipun dari hal yang sederhana misalnya, ada nggak? Ada Pak Asep ya. Saya juga ini lagi berpikir gitu ya. Betul. Nah, tadi kalau berbicara skala untuk Humble saat ini ada di skala 6. Nah, saya tuh punya target gitu. Kalau berbicara skala, saya ingin meningkatkan jadi minimal harus ke skala 8 gitu ya. Betul. Dilihat dari indikasi kehadiran aja gitu ya. Mudah-mudahan dari sekian puluh guru 80% yang hadirnya gitu ya. Nah, tentu aja tadi kalau berbicara rencana apa yang akan saya lakukan untuk menghidupkan Kombel, tadi saya udah bilang gitu ya. Yang pertama mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah gitu Pak Asep ya, untuk membantu menggerakkan Bapak Ibu guru supaya terlibat aktif dalam komunitas belajar. Yang selanjutnya mungkin gini Pak Asep ya, ketika ketidakhadirannya terus berkurang, saya berpikir gitu ya, mungkin saja materi yang disampaikan di Kombel atau yang didiskusikan di Kombel kurang menarik gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana nih caranya menarik perhatian Bapak Ibu guru, mungkin dengan itu Pak Asep, dengan diskusi di Kombelnya yang lebih menyenangkan lagi gitu ya. Bisa aja mungkin saya mendatangkan narasumber dari luar yang lebih interaktif gitu Pak Asep ya. Misalnya saya mendata nih kebutuhan guru sekarang itu apa yang jadi kebutuhan guru, nanti bisa didiskusikan dalam Kombel, kemudian dibimbing oleh narasumber dari yang lain gitu yang lebih bisa interaktif gitu ya. Nanti sambil saya mengamati bagaimana cara menyampaikannya gitu, dan saya harapkan nanti untuk kedepannya kita akan lebih bisa berbagi dalam Kombel tanpa melibatkan pihak yang lain gitu ya. Mungkin saya bisa lebih mengembangkan anggota-anggota Kombel untuk berbagi praktik baik di dalam Kombelnya. Selain itu tadi kan saya berbicara mengenai grup WA yang setia yang Pak Asep tanyain tadi ke saya. Mungkin juga saya karena kurang informatif, nanti mungkin saya harus lebih interaktif lagi di grup WA, memberikan informasi-informasi penting lagi di grup WA untuk menarik perhatian Bapak Ibu guru gitu, supaya lebih tertarik nanti kalau luring bagaimana berdiskusi di dalam Kombel gitu ya. Kalau itu kan informasinya secara daring lewat WA gitu ya, mungkin nanti akan lebih tertarik. Oh iya, nanti kalau bertemu lebih khusus di Kombel secara langsung akan lebih jelas lagi informasinya. Mungkin itu Pak Asep yang rencana saya untuk kedepannya gitu, untuk lebih mengaktifkan Kombel itu gitu. Ini ide yang sangat bagus kalau menurut saya, ketika Bu Hera tadi mencoba menghadirkan narasumber dari pihak internal supaya kegiatan itu lebih punya warna yang baru. Nah, ini bagus nih. Ketika Ibu Hera ingin mengundang dari eksternal narasumber, itu kira-kira atas yang memilih atau yang menentukan narasumbernya Ibu sendiri, atau misalnya yang kedepannya nih Ibu berencana apakah diserahkan kepada mereka tuh untuk menentukan narasumbernya kira-kira? Iya, saya mengerti Pak. Jadi langkah awal saya tadi saya menanyakan kebutuhan apa nih, kebutuhan guru-guru nih yang ingin didapatkan di Kombel gitu. Nah, untuk pemilihan narasumber saya diskusikan lagi dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Kira-kira nih siapa yang cocok untuk menjadi narasumber gitu ya, supaya kalau saya yang menentukan terus tidak setuju dengan Bapak Ibu guru misalnya tadi, jadi kehadirannya berkurang lagi. Kalau gitu mah kan setelah didiskusikan oh ya ini yang terbaik gitu, hasil diskusi bersama ketika nanti pas pelaksanaan Kombelnya didatakan narasumber tersebut kan akan lebih antusias Pak gitu. Jadi Bu Hera
dalam menentukan narasumber juga tentunya melibatkan peserta, melibatkan anggota yang lainnya, karena mungkin bisa jadi mereka punya ide juga gitu ya tentunya untuk memilih siapa yang menjadi narasumber yang tepat mungkin untuk menghidupkan Kombel ini. Luar biasa. Nah, ketika rencana ibu sudah didiskusikan dengan anggota dan ingin mengadakan pertemuan, melibatkan orang eksternal sebagai narasumber, kira-kira langkah itu kapan akan dimulainya tuh? Kapan akan melakukan kegiatan itu dengan melibatkan orang lain atau narasumber? Kita kapan tuh waktunya kalau berbicara tentang waktunya? Iya, lebih baik secepatnya kayaknya Pak Asep ya, lebih baik secepatnya. Mungkin bulan depan kita akan ada pertemuan Kombel lagi. Mungkin rencananya dari sekarang kita iniin dulu, diskusikan dengan guru-guru dulu gitu. Nah, untuk pelaksanaan Kombelnya bulan depan, ini kan bulan depan tinggal 2 mingguan lagi ya gitu. Jadi saya berpikir lebih cepat, lebih baik gitu ya Pak Asep. Jadi tentunya secara ukuran waktu Bu Hera dan teman-teman di Kombel itu sudah bisa menentukan kapan ini pertemuan dengan itu bisa dilakukan. Nah, ketika Bu Hera tadi sudah terakomodir rencananya membuat pertemuan dengan orang lain, seberapa yakin Bu Hera kegiatan ini akan berhasil membangkitkan motivasi mereka untuk menghidupkan lagi Kombel? Yakin tidak? Saya yakin sekali dan harus yakin. Ya saya harus optimis ya Pak Asep ya gitu. Karena tadi ketika berbicara dengan Pak Asep mengenai kekuatan apa, saya jadi nambah yakin tuh Pak Asep ya. Oh iya, saya punya semangat, saya harus yakin. Selain itu saya juga kan berusaha untuk membangkitkan kekuatan-kekuatan yang lain agar komunitas belajar ini lebih berjalan dengan aktif lagi gitu Pak Asep ya. Jadi kalau berbicara keyakinan, saya yakin sekali gitu. Kalau komunitas di sekolah kita ini akan lebih berjalan lagi dengan baik. Oke, tentunya rasa optimis ibu itu tentunya sudah membara gitu. Mungkin bahkan tadi ibu tadi sampaikan kalau sudah ini dilakukan, skalanya itu kalau dari 1 sampai 10 tadi mungkin ibu bisa 8 itu mungkin bisa tercapai ya, bisa optimis, insya Allah kan seperti itu. Bu Hera, mungkin ini sudah ada pada bagian akhirnya gitu ya. Tentunya dalam percakapan ini tujuan ibu tadi sudah tersampaikan, keinginan-keinginan dan harapan-harapannya, bahkan solusi-solusi ibu yang sudah tadi kita gali bersama-sama, mempunyai sebuah harapan yang sedikit terbuka tentunya. Kalau boleh saya meminta sesuatu, mungkin ibu bisa menyampaikan dalam beberapa kalimat nih tentang percakapan ini nih, tentang percakapan dari hasil percakapan itu kira-kira apa tuh yang ingin saya sampaikan, ibu sampaikan kepada saya. Iya Pak Asep, sebelumnya makasih banget gitu ya, saya jadi dari tadi mumet gitu pikiran saya, ternyata setelah berbicara dengan Pak Asep gak tahu ya ide-ide itu jadi muncul gitu Pak Asep ya, gitu. Tentunya yang ingin saya, ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan itu diantaranya kolaborasi Pak Asep ya. Betul. Jadi saya sangat semangat sekali ingin membangun kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ini gitu ya, di sekolah kita ini, agar komunitas yang ada di sekolah saya ini, di sekolah kita ini berjalan dengan baik, dengan lebih aktif lagi. Bagaimana caranya membangun kolaborasi itu agar lebih baik lagi gitu Pak Asep. Tentunya apa yang sudah disampaikan barusan itu merupakan oleh-oleh nih Bu, ketika ibu pulang punya oleh yang bisa menjadi satu statement tadi yang membuatkan keyakinan Ibu Hera tentunya. Luar biasa Bu Hera, saya sangat senang sekali bisa diskusi, bisa mendengarkan hal-hal yang ingin Ibu sampaikan. Tentunya ini saya tunggu nih di beberapa pertemuan ke depan lagi ketika Ibu sudah melakukan aksinya, sudah melakukan apa yang sudah Ibu rencanakan. Saya tunggu nih nanti di pertemuan. Saya ingin mendengar kabar baik nih dari Ibu, hal yang Ibu temukan ketika udah menemukan solusi itu seperti apa. Oke.
Asep makasih banget ya. Oh. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan itu dapat tercapai Pak Asep. Makasih atas waktunya dan segalanya Pak Asep ya. Amin, Bu Hera, mudah-mudahan lancar ya segala sesuatunya. Amin. Ya, Makasih demikian. Pak Asep ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baiklah Pak Asep, tadi Ibu sudah mengamati hasil coaching Pak Asep nih, percakapan Ya. Pak Asep dengan Bu Hera tadi. Nah, gimana nih perasaan Pak Asep setelah melakukan coaching? Oke, tentunya perasaannya kan paling penting mungkin saya berasa senang sekali tentunya. Kenapa disebut senang? Karena ini saya bisa membantu menggali coach itu menemukan masalahnya sendiri. Jadi saya tidak memberikan solusi gitu, tapi coach sendiri yang bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu, Bu. Oke, ya benar, berarti sesuai sekali dengan catatan Ibu yang tadi Iya. yang sudah dilaksanakan sama Pak Asep. Ya udah, Betul. seperti itu, hebat, selamat, mudah-mudahan nanti Bu Hera bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Oke, mudah-mudahan sih Bu. Jadi mudah-mudahan dengan alur tirta yang Ya. sudah tadi saya terapkan, tentunya sudah bisa secara penuh tuh coach itu bisa memahami bagaimana menyelesaikan masalah ketika dia menghadapi sesuatu itu. Seperti itu. Oke, baik itu Pak Asep. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Halo Bu Cica, selamat pagi. Selamat pagi Bu Hera. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bisa. Gimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Cica ya. Hari ini Bu Cica akan melakukan coaching ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, nanti saya akan amati ya Bu Cica ya. Kan di sini saya jadi supervisor ya. Siap Bu. Nah, sebelum nanti proses pelaksanaan di sini saya ingin menyampaikan dulu nih Bu Cica rubrik penilaiannya gitu ya. Yang pertama itu Bu Cica itu harus memiliki prinsip dari seorang coach ya, dimana prinsip dari seorang coach itu ada 3. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi gitu ya. Nah, yang kedua Bu Cica itu harus memiliki kompetensi inti, dimana kompetensi inti itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, terus yang selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, Bu Cica juga jangan lupa nanti pada waktu coaching harus menggunakan, pada waktu melakukan percakapan ya, harus menggunakan alur tirta ya. Alur tirta itu kan ada 4 ya, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, ini Bu Cica, itulah rubrik penilaiannya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih beberapa hal sama Bu Cica ya. Yang pertama itu kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bu Cica? Oke. Tadi kan kompetensi dari coach itu ada 3 ya Bu ya, benar ya? Betul. Nah, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin kalau bisa 2 mungkin yang coba akan saya kembangkan ya Bu ya, seperti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oh iya, baik Bu Cica ya. Nah, saya juga ingin menanyakan nih dari kompetensi tersebut, jadi hanya 2 yang ingin Bu Cica lebih spesifik dikembangkan Iya, gitu. betul. Jadi yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang mungkin lebih spesifik ingin Bu Cica kembangkan ya Bu Cica. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih indikator ketercapaian atau keberhasilan dalam coaching nanti apa nih Bu Cica? Oke, menurut saya indikator keberhasilannya itu, nah ketika coaching yang akan saya coaching tersebut, dia sudah bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya nih Bu untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu ya. Iya. Itu ya jadi indikatornya. Ya Bu Cica ya. Sekarang Bu Cica sudah bisa melakukan coaching, gitu. Mudah-mudahan saya doakan berhasil ya Bu Cica ya. Amin. Si coachingnya nanti bisa menemukan ide-ide kreatifnya, semoga coaching proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Cica. Iya, terima kasih banyak ya Sama-sama, Bu Bu Hera. Cica. Iya. Ya silakan Bu Cica. Ya.
Selamat siang Bu Cica. Kumaha kabarna? Alhamdulillah baik Bu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat ya, harus baik. Iya. Nah, untuk beberapa menit ke depan nih kita akan berdiskusi ya. Nah, kira-kira apa nih yang mau didiskusikan sama Pak Asep kepada Ibu? Oke, terima kasih Bu Cica mungkin ini atas kesempatannya meluangkan waktu buat saya untuk menyampaikan beberapa keresahan dan tentunya ini adalah tujuan dari percakapan ini, diskusi ini tentunya ada hal yang ingin saya sampaikan. Semoga percakapan ini mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang saya inginkan tentunya. Keresahannya mungkin di antaranya gini Bu, saya itu kan hampir 10 tahun saya mengajar di jenjang SMP Bu. Jadi saya itu megang mata pelajaran. Ya. Nah, pada mungkin di beberapa bulan ke belakang saya ditugaskan di tempat yang baru gitu. Namun misalnya saya tugasnya di beda jenjang. Jadi saya tugasnya di jenjang SD dulu. Kan yang mungkin yang sudah Ibu tahu juga mungkin tentunya kalau di jenjang SD kan itu mulai dari materi ajarnya juga udah sistem blok. Jadi kalau istilahnya kita sistemnya borongan tuh Bu. Jadi guru memborong semua mata pelajaran. Nah, hal itu yang membuat saya merasa kebingungan, harus adaptasi dulu tentunya, dan harus saya biasanya mengamati atau mempelajari satu mata pelajaran, sekarang harus seluruh mata pelajaran, bahkan sampai pelajaran bahasa Inggris, olahraga juga harus saya guru semuanya. Nah, itu mungkin ketidaksiapan saya dan saya belum bisa hadir sepenuhnya ketika saya jadi guru SD. Itu mungkin Bu yang menjadi keresahan saya, karena secara karakteristik juga ini sulit, sangat berbeda gitu. Kalau anak-anak SMP mereka lebih mandiri, kalau disuruh presentasi mereka dengan cepat ke depan. Tapi kan kalau anak-anak SD itu disuruh ke depan itu sangat sulit sekali. Itu Bu mungkin yang menjadi keresahan saya pada waktu ini itu Bu. Jadi sebenarnya Pak Asep tuh menginginkan seperti apa sih dari keresahan-keresahan Pak Asep yang dirasakan? Oke, tentunya dari percakapan ini saya bisa sedikitnya mengurangi rasa keresahan saya lah gitu. Jadi dalam mendapatkan solusi tentunya di percakapan ini saya ingin mendapatkan hal-hal yang kita gali nanti, tentu solusinya seperti apa gitu, mendapatkan solusi seperti itu. Oke, kalau tadi bisa Ibu tangkap bahwa Pak Asep dulunya ngajar di anak tingkat SMP yang mungkin lebih mandiri dan Betul. sudah tingkat remaja mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, ketika dapat tugas definitif yang pas gitu ya, yang sudah pasti dengan SK dari pemerintah, ternyata Pak Asep ditempatkan di sekolah dasar yang masih anak-anak lah mereka gitu. Berarti tentu saja mereka kemandiriannya jauh berbeda daripada anak-anak SMP gitu. Nah, dari keadaan seperti itu, menurut Pak Asep itu akan dikategorikan skala berapa tuh kalau dari angka 1 sampai 10 keadaan ini nih ketika belum mendapatkan solusi. Oke, sampai sejauh ini tentunya ketika saya mengajar di SD tentunya, karena karakteristik anak juga kan heterogen tuh. Anak-anak SD itu sangat ekstra, kita harus mengarahkan lebih daripada anak SMP. Bahkan saya kategorikan ini bisa dikatakan nilainya itu bisa 5 gitu. Kenapa saya beli 5? Ketika saya ngajar saja mungkin anak-anak tidak begitu respon gitu. Tidak begitu respon. Mungkin ada ketika saya menjelaskan dengan bahkan menyusun kata-kata yang baik, kata-kata mutiara, mungkin mereka tidak menghiraukan gitu seperti itu, karena mungkin nggak ada yang mengerti atau seperti apa. Itu yang menjadi penilaian saya, kita ada di posisi 5. Yang keduanya juga mereka kurang respon gitu. Jadi ketika saya hadir di kelas mungkin mereka kelihatannya tidak bersemangat, mungkin karena gaya saya mungkin begitu monoton lah gitu ya di hadapan anak-anak itu. Padahal mungkin ekspektasi saya itu sebetulnya perlakuan saya itu sama seperti anak-anak SMP, saya kira itu seperti itu, tapi ternyata tidak gitu. Dan itu saya kategorikan di skalanya 5. Oke, baik Pak Asep, dengan range skala yang Pak Asep rasakan baru 5 gitu ya. Nah, pasti kan ingin berkembang nih menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, kira-kira Asep bisa lakukan apa sih supaya range yang tadinya masih 5 sekarang sudah nanti akan meningkat nih gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Asep? Tentunya saya harus melakukan dari hal yang sangat sederhana gitu. Hal yang bisa saya lakukan, mungkin ini harus ada eksperimen mungkin ya, perlakuan yang baru terhadap anak-anak SD.
Kalau mungkin sejauh ini saya ngajar di SD itu mungkin hanya bersifatnya tekstual atau textbook juga, tidak pernah membawa anak ke dunia nyata. Mungkin itu bisa jadi alasan kenapa anak-anak kurang respon terhadap saya. Kenapa tidak mungkin saya akan melakukan eksperimen baru. Mungkin kita ada kegiatan atau pembelajaran outing class mungkin. Outing classnya mungkin lebih ke kalau misalnya kita pelajaran matematika tuh misalnya anak-anak kan berbicara penjumlahan itu kan hanya di buku penjumlahan. Kenapa tidak mungkin saya ajak tuh mungkin anak-anak ke pasar, mereka harus berbelanja, itu kan ada pengurangan penjumlahannya kan gitu. Mungkin nggak tahu juga, mungkin ini apakah mendapatkan persetujuan gaknya dari Kapolres kan belum tahu juga. Terus ukuran keberhasilan nggak tahu berhasil atau enggak, tapi saya ide ini mungkin akan coba lakukan mungkin dengan hal yang sederhana, karena anak-anak SD kan mungkin identik dengan jajan tuh gitu ya, bisa jadi mereka dibawa aja ke dunia yang mungkin real buat mereka, dan seolah-olah mereka tidak sedang belajar, tapi kita memberikan muatan-muatan belajar yang mungkin sesuai dengan indikator yang saya harapkan, jadi seperti itu mungkin yang saya coba. Nah, kalau tadi ide yang Pak Asep utarakan bahwa coba kita ajak anak-anak ke dunia nyata gitu ya, real. Kira-kira apa lagi nih selain itu nih supaya anak-anak tuh bisa lebih mengerti dari apa yang Pak Asep sampaikan. Oke, mungkin yang pertama yang saya lakukan mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan sejawat yang sekarang ada di guru-guru SD mungkin yang mereka sudah begitu berpengalaman mengelola atau mendidik anak-anak SD. Itu yang pertama saya harus diskusi dengan mereka bagaimana trik-trik untuk mengelola anak-anak SD. Yang keduanya kita kolaborasikan atau kita blending dengan apa yang saya bisa dan apa yang aku mungkin pengalaman yang kemarin saya di SMP juga mungkin kenapa tidak hal-hal yang mungkin lebih relevan kita lakukan di SD itu bisa dilakukan juga. Nah mungkin itu yang coba saya terapkan dengan berinovasi mungkin dari media pembelajarannya, dari strategi pembelajarannya, mungkin bisa jadi saya menemukan model pembelajaran baru versi saya mungkin bisa seperti itu. Oke, nah kira-kira dari ide-ide Pak Asep untuk meningkatkan kompetensi tadi, terus anak-anak bisa menyerap dengan baik gitu, itu kapan mau dilakukannya? Mungkin karena ini tadi langkahnya sederhana gitu ya. Mulai yang sederhana itu kita membawa anak-anak ke dunia yang nyata. Kalau misalnya jadi ke pasar atau misalkan ketika luar lingkup di sekolah saya identik dengan pertanian, kenapa jadi bawa pertanian? Itu kan realistis Bu ya. Hal-hal itu bisa dilakukan kapan saja tentunya. Kenapa tidak mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan kebetulan tuh saya akan ada real teaching gitu dari kepala sekolah. Saya akan coba di waktu dekat ini Bu, insya Allah 1 minggu ke depan dilaksanakan, bisa direalisasikan. Alhamdulillah, ternyata ide-ide Pak Asep itu sudah keluar nih. Pak Asep sudah bisa permasalahan yang tadi Pak Asep hadapi di awal, sekarang sudah ada ide-ide kembali yang untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Ibu akan tunggu nih kapan setelah itu dilaksanakan kita akan ketemu lagi nih, apa nih nanti akan Ibu terima cerita-cerita apa nih, cerita-cerita yang menyenangkan dari Pak Asep gitu ya. Nah itu kapan kita ketemu lagi, dan pasti akan berubah nih skala. Tadi Pak Asep sudah berapa tadi katanya masih 5 nih, sekarang setelah nanti Pak Asep rencananya sudah dilaksanakan, kira-kira berubah nggak nih skala nilai yang tadi sudah ditetapkan oleh Pak Asep? Mungkin tentunya kan itu memiliki harapan, memberikan harapan, karena tujuan dari percakapan ini tentunya saya harus mendapatkan solusi setidaknya apa yang saya lakukan pada dekat ini. Kalau ekspektasi saya mungkin dengan apa yang tadi sudah saya rencanakan mungkin ada sederhana lah gitu, tapi mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan saya juga bisa menambah inovasi-inovasi barunya. Kenapa tidak, mungkin saya punya target di posisi 8 mungkin karena ini kan saya baru mencoba juga ya, mudah-mudahan saya targetnya sih 8, insya Allah bisa tercapai gitu. Alhamdulillah, semangat ya Pak Asep ya supaya itu bisa tercapai lagi. Nah kira-kira nih apa yang dapat Pak Asep sampaikan nih ke Ibu nih dari rencana awal sampai terakhir ini? Tentunya dari percakapan ini Bu, setidaknya saya bisa mencoba menemukan singkat ide-ide yang baru tentunya. Dengan tadi mencoba eksperimen dalam pembelajaran mungkin jadinya, dan yang paling penting dapat saya ambil benang merahnya adalah tentunya belajar dengan anak-anak SD itu tentunya harus menyenangkan.
istilahnya ada pernah yang menyebutnya Pak Ika mungkin menurut menyenangkan tapi berbobot gitu Iya. ya. Inovasinya ada, menyenangkannya ada, kreatifnya ada, tapi berbobotnya juga harus ada. Tapi mungkin dari tagline tersebut yang harus diambil itu adalah kenapa tidak mungkin satu poinnya kita menyenangkan aja dulu. Bagaimana siswa belajar menyenangkan versi saya seperti itu mungkin Bu dari hasil percakapan yang seperti itu. Oke, siap. Selamat melaksanakan ya Pak Asep ya, dari ide-ide yang sudah tadi diutarakan sama Pak Asep, dan pastinya Pak Asep sudah merasa sekarang saya sudah menemukan solusi nih dari permasalahan awal tadi. Oke, silakan Pak Asep. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya bisa mendengarkan cerita-cerita dari saya dan sedikit membantu permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Baiklah, sama-sama Pak Asep. Bagaimana nih Bu Cica, sudah melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu, sudah selesai. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Asep. Iya, alhamdulillah ya Bu Cica. Gimana nih perasaan Bu Cica setelah melakukan coaching dengan Pak Asep? Alhamdulillah dengan senang ya Bu. Ternyata dengan kita berdiskusi gitu ya, akhirnya Pak Asep tuh bisa mengeluarkan ide-ide cemerlangnya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Seperti itu. Iya, ya alhamdulillah sekali ya Bu Cica. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa yang sudah Ibu Cica lakukan pada saat melakukan coaching? Sebenarnya tadi melakukan coaching sih saya dengan Alukirta Bu ya, dengan Alukirta supaya Pak Asep itu dapat mengeluarkan ide-idenya, dan ternyata benar sekali Bu, ketika saya melaksanakan dengan Alukirta, nah ternyata ide-ide cemerlang itu keluar, bahkan tidak hanya satu dua ide yang bisa dikeluarkan untuk mengatasi masalahnya itu. Iya, iya, betul sekali Bu. Jadi sesuai dengan catatan saya ya, tadi saya mencatat kalau Bu Cica tadi melakukan coaching dengan sangat baik sekali gitu ya. Bu Cica itu sudah mendengarkan dengan aktif gitu ya. Terus yang Ibu Cica tanyakan juga sudah berbobot sekali, sehingga Pak Asep bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Dia bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi apa yang Ibu katakan barusan memang sesuai dengan catatan saya Bu Cica. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan lebih terbiasa lagi ya Bu dalam menyelesaikan masalah dengan teknik coaching ini dengan menggunakan Alukirta. Lancar Bu Cica untuk semuanya. Amin, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Cica. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Cica. Terima kasih juga Ibu. Mantap. Iya. Oke, selamat sore Bu Hera. Selamat sore Pak Asep. Oke, terima kasih ada kesempatannya bisa hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya hari ini kan Ibu akan melakukan coaching tuh dengan salah satu rekan gitu, terkait dengan ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan di kegiatan observasi ini gitu ya. Karena kalau berbicara tentang coaching itu kan kita tidak terlepas dari rubrik yang menjadi acuan kita gitu, dalam pelaksanaan coaching tersebut. Tentunya ada juga kan prinsip yang harus dipegang gitu ya sebagai seorang coach. Terus kompetensi juga ada 3 ya yang sudah kita kenal tentunya terkait dengan kompetensi yang harus dimilikinya. Pertama mendengarkan dengan aktif gitu ya, terus memberikan pertanyaan dan bobot. Terus yang paling penting itu ada kehadiran penuh gitu ya, tentunya seperti itu. Nah, dari observasi yang saya akan nanti dilakukan, tentunya saya ingin mengetahui terlebih dahulu gitu, dari kompetensi yang ada, Ibu akan menerapkan kompetensi yang mana tuh? Iya Pak Asep, terima kasih ya. Dari ketiga kompetensi yang ada itu, saya akan berusaha untuk mengembangkan ketiga kompetensi itu Pak Asep. Dimulai dari kehadiran penuhnya gitu, mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak Asep. Oke, tentunya jadi secara ideal mungkin kita Iya, berharap semuanya iya. dilakukan tentunya. Tapi kalau misalnya
dari 3 itu taruhlah yang lebih fokus, yang lebih spesifik, Ibu akan mengangkat yang mana tuh? Saya sepertinya akan mengangkat yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Asep, karena mudah-mudahan dengan saya mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa menggali pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif dari coachingnya Pak Asep gitu. Oke, tentunya mungkin itu asal agar bisa lebih fokus tentunya. Iya. Oke, mungkin yang terakhir terkait dengan percakapan yang akan Ibu lakukan nanti. Ada mungkin beberapa indikator yang tentunya akan menjadi harapan-harapan. Jadi indikator keberhasilan dari percakapan ini Ibu apa sih? Kalau menurut saya indikator keberhasilannya itu ketika si coaching tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan gitu Pak Asep ya. Nah nanti dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan, indikator keberhasilannya yaitu si coaching tadi bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya, menyampaikan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahannya, mungkin seperti itu Pak Asep. Oke, tentunya itu secara secara tidak mungkin Ibu sudah pastinya. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakannya dengan baik dalam percakapannya. Oke, semangat Ibu, semoga Iya, lancar aktivitas coachingnya. Iya, terima kasih banyak Pak Ya, Asep. terima kasih kembali Bu. Selamat siang Bu Cica. Selamat siang Bu Hera. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu di sini. Ngomong-ngomong nih, ada permasalahan apa yang Ibu Cica ingin sampaikan pada saya? Oke, permasalahan sih sebenarnya kalau dibilang krisis sih Bu, permasalahan yang dihadapi. Karena gini, dalam kurikulum Merdeka ini, mapel saya tuh jadi proyek IPAS gitu ya Bu. Nah berarti anak itu kita lebih banyak melaksanakan proyek. Nah dari pelaksanaan proyek itu ternyata anak-anak ada yang masih belum sepenuhnya hadir dan mengikuti proyek yang dicoba dilaksanakan itu Bu sama saya. Seperti itu Bu. Oh jadi seperti itu ya. Kalau saya ini mungkin motivasi dan minatnya ya Bu Cica ya. Iya. Kira-kira nih kenapa ya motivasi atau minat anak dalam mengikuti proyek tadi terkesannya rendah gitu ya Bu Cica? Iya. Kenapa ya bisa seperti itu? Betul. Atau mungkin karena ini ya Bu ya, perubahan waktu di kurikulum 13 itu saya sebagai gurunya itu lebih memberikan materi mungkin seperti itu ya. Nah tapi kalau sekarang mereka harus mengeksplor sendiri nih Bu, segala sesuatunya dari awal mereka mencari apa nih permasalahannya, apa saja materinya, mereka harus mengeksplor sendiri gitu. Tentunya dalam kelompok bukannya sendiri. Nah kadang-kadang mereka belum terbiasa dan akhirnya udah ada diem aja akhirnya seperti itu Bu. Oh jadi mungkin lebih ke metode ya kalau Ya. sekarang gitu ya. Kira-kira anak-anak mengalami kesulitan tidak? Tadi kan kata Bu Cica anak-anak harus mengeksplor sendiri ya ide-ide yang harus dikeluarkan ketika melakukan proyek. Kira-kira menurut Bu Cica kesulitan apa sih ketika anak-anak mengeksplor idenya itu? Sepertinya anak-anak tuh agak sedikit kesulitan. Nah, kayaknya ini deh, gak punya kuota tadinya tuh Bu. Jadi mereka mengeksplornya itu mungkin dari sekelompok hanya 1-2 yang memiliki kuota yang bisa dicari gitu ya materinya, konteksnya, ini seperti apa, baru mereka bisa berbagi. Dan mereka belum terbiasa sama itu Bu, belum terbiasa. Jadi akhirnya bete tuh, mereka bete, diem aja. Ya seperti itulah Bu. Nah, jadi mungkin tadi ya permasalahannya lumayan ya Bu Cica ya. Jadi saya jadi tahu nih penyebab anak-anak kurang berminat dalam proyek itu ternyata bukan hanya satu faktor ya yang seperti Bu Cica katakan itu faktornya lumayan banyak ya. Nah, kalau Bu Cica, kalau saya buat skala nih, kalau saya buat skala dari 1 nih sampai 10, kondisi saat ini yang dialami oleh Bu Cica itu ada pada skala berapa Bu Cica kira-kira? Kalau menurut saya karena
ini pembelajaran project saya rasakan belum berhasil gitu ya, mungkin skalanya hanya bisa 4 sampai 5 skala mungkin yang seperti itu yang bisa saya rasakan, karena belum merasa berhasil dari pelaksanaan project ini di sekolah, di kelas saya seperti itu, Bu. Oh iya, jadi kalau gitu hampir setengahnya ya kurang gitu Iya, ya kalau betul. diletakkan dalam skala gitu. Nah, kalau menurut Bu Cica nih, tadi kan Bu Cica sudah menggambarkan ya skala antara 4 sampai 5. Menurut Bu Cica nih, kondisi ideal yang baik menurut Bu Cica itu seperti apa nih ketika anak mengikuti proyek itu? Kondisi ideal yang menurut Bu Cica itu oke, baik, itu seperti apa? Oke, menurut saya pasti kondisi idealnya tuh ketika pelaksanaan project mereka tuh benar-benar semangat mencari, mengeksplor materi, mengeksplor konteks, mereka mencari, terus mereka semangat berkolaborasi, seperti itu maunya. Dan itu dilaksanakan dengan senang dan gembira. Itu idealnya seperti itu, sampai akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dan hasilnya mereka bisa mengkomunikasikan, baik mempresentasikan juga bisa mengkomunikasikan dengan orang sekitarnya, lingkungannya, baik itu dengan teman kelompok lain atau bisa dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah lain atau di sekolahnya sendiri, tapi bukan ke saya gitu, Bu, ke guru-guru yang lain, atau mungkin bisa juga mereka bisa mengkomunikasinya ke TU. Nah, kayaknya lebih baik lagi kalau hasil proyek mereka tuh bisa mengkomunikasikan di lingkungannya, ke orang tuanya atau ke masyarakat. Itu kondisi ideal yang saya inginkan loh, Bu, seperti itu. Iya ya, memang semua orang pasti punya kondisi ideal masing-masing ya Bu Cica ya. Tadi Bu Cica udah menyampaikan permasalahannya pada saya, kondisi ideal yang diinginkan Bu Cica. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bu Cica itu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tadi mengenai minat anak yang kurang dalam mengikuti proyek dan untuk menggapai kondisi ideal yang Bu Cica inginkan barusan gitu. Kira-kira nih, apa yang akan Bu Cica lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal ataupun untuk mengatasi tadi permasalahan yang tadi? Mungkin mengatasi masalah tadi, anak agak diem ya, agak bete gitu ya mereka. Oh, mungkin bisa dengan ini, Bu, es breaking mungkin ya yang ditambah. Seperti itu ya, jadi es breakingnya mungkin yang lebih menyenangkan buat mereka. Ini seperti Bu ya, seperti itu ya bisa dilakukan. Lalu Jadi dengan es breaking itu akan membuat anak happy ya, lebih happy, menyenangkan lagi. Terus ada lagi tidak Bu Cica selain melakukan es breaking? Oke, nah tadi kan ketika mereka mengeksplor materi gitu ya, ternyata kan mereka ada yang tidak punya kuota nih ya, yang punya kuota dalam satu kelompok tuh cuma 1-2 saja. Nah, mungkin selain mereka bisa mengeksplor di internet segala macam yang membutuhkan kuota, mereka bisa mungkin ya Bu ya ke pustakaan. Kita kasih kesempatan ke pustakaan, benar. Padahal di pustakaan kan banyak buku ya. Iya, seperti itu mungkin, Bu. Iya, saya juga setuju gitu ya. Selain itu kan, itu menumbuhkan juga untuk itu ya. Literasinya Iya, ya, betul, literasinya betul, bertambahnya. betul. Jadi literasi minat baca dan literasi digitalnya bertambah ya anak-anak yang seperti itu ya. Iya, saya setuju sekali Bu Cica pada dasarnya dan sangat mendukung ide-ide kreatif dari Bu Cica tadi untuk membangkitkan minat dari anak gitu ya. Kira-kira selain yang barusan disampaikan, kira-kira ada lagi gitu ya Bu Cica yang dapat dilakukan nih supaya anak-anak lebih bersemangat, lebih tertarik lagi gitu? Sudah tidak Bu Cica? Kalau tadi es breaking, mungkin es breaking saya masih kurang Bu ya. Kayaknya saya butuh bantuan orang lain deh. Kira-kira ide es breaking seperti apa nih yang lebih menyenangkan mungkin ya untuk anak, seperti itu ya Bu Erel. Jadi referensi gitu ya, Nah, referensi betul, baru gitu Bu iya. Cica ya. Bisa ngobrol sama rekan yang lain mungkin seperti itu Bu Erel ya. Iya, saya mengerti Bu Cica ya. Mudah-mudahan itu bisa membangkitkan ya semangat anak dengan proses yang lebih menyenangkan lagi gitu ya. Yang selanjutnya, apakah dalam mencapai hal tersebut ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut kan Bu Cica udah menyampaikan ya pada saya beberapa ide-ide Bu Cica yang akan dilakukan. Kira-kira mulai kapan Bu Cica akan mulai melakukan hal tersebut
untuk tadi membangkitkan motivasi minat anak tadi dengan ide-ide yang briliannya itu? Mulai kapan itu Bu Cica? Kalau di Project IPAS tuh kita 6 JP nih Bu, 6 JP. Nah, dalam satu minggu dibagi dua nih, berarti setiap kelas tuh 3 JP 3 JP. 3 JP kemarin proyeknya agak mandek nih karena keadaan seperti yang tadi gitu Bu ya. Nah, berarti ketemu lagi sama saya 2 hari kemudian nih anak-anak, karena kan diselang-seling. Hari ini kelas MPLB 1 sama MPLB 2. Lalu ketemu lagi MPLB 1 MPLB 2 itu nanti di hari Rabu gitu Bu. Jadi insya Allah akan saya coba nih di hari Rabu bahwa ice breaking yang saya lakukan lagi bersama anak-anak itu lebih bermakna lah buat mereka dan lebih menyenangkan buat mereka. Juga bisa yang tadi tuh mengeksplor konteks-konteksnya, mengeksplor materinya, dibawa ke perpustakaan. Berarti 2 hari kemudian mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tuh Bu. Iya Bu Cica, berarti lebih cepat lebih baik ya Bu Cica ya, supaya motivasi anaknya juga lebih cepat lagi untuk diperbaikinya, untuk meningkatkan motivasinya ya. Kira-kira nih Bu Cica memerlukan bantuan orang lain tidak untuk tadi mengarahkan anak ke perpustakaan ya, atau untuk referensi SBQ-nya? Kira-kira Bu Cica itu memerlukan bantuan orang lain tidak? Jelas bisa Bu, saya pasti membutuhkan orang lain. Referensi SBQ yang saya punya mungkin masih kurang menyenangkan buat anak. Saya pasti akan bertanya nih sama rekan yang lain gitu ya, kira-kira SBQ apa nih, referensi seperti apa nih yang bisa kira-kira membangkitkan semangat anak untuk melaksanakan proyek nih gitu ya. Lalu berikutnya lagi, kalau perpustakaan pasti butuh koordinasi tentunya minimal dengan kepala perpustakaan, koordinasi bahwa kita nih kelas ini nih akan kesana nih berkunjung ke perpustakaan untuk mencari konten-konten materi-materi yang dibutuhkan oleh anak dalam melaksanakan proyek. Nah, selain dengan kepala pustakaannya, pasti kan nih ada nih yang menjaga perpustakaan itu sendiri, pasti harus berkoordinasi dengan itu ya Bu ya. Nah, karena mungkin ya pastilah perpustakaan kan bukan hanya milik kelas kita ya Bu ya, pasti ada kelas lainnya juga yang berkunjung ke sana. Daripada ternyata di sananya memang lagi ada full kegiatan, berarti kita bisa cut. Jadi mungkin saya pasti koordinasi dengan pihak-pihak perpustakaan gitu. Biar lebih dipersiapkan lagi ya Bu ya, lebih maksimal lagi nanti hasilnya kalau udah dipersiapkan dengan matang ya Bu Cica. Ini nih kita udah ada di bagian akhir nih di percakapan kita ini. Nah, kira-kira Bu Cica perasaannya gimana nih? Senang sekali ya, gembira sekali bahwa saya sudah tadinya ada permasalahan dalam pembelajaran saya tentang pelaksanaan proyek IPAS ini, sekarang sudah ada sedikit pencerahan nih gitu ya, dengan komunikasi dan berdiskusi sama ibu nih. Aduh alhamdulillah. Nah itu saya semangat sekali dan saya optimis bahwa yang saya lakukan nanti itu akan berhasil. Kalau tadi saya hanya bisa di skala, kalau pakai nilai ini di skala 4 sampai 5, mungkin nanti di 8, 9 mungkin ya dengan apa yang saya lakukan itu bisa berhasil. Hebat Bu Cica, saya acungin jempol. Jadi Bu Cica sangat yakin ya dengan ide-ide yang tadi Bu Cica keluarkan ini bisa mengatasi permasalahan, mencapai kondisi ideal yang Bu Cica inginkan gitu ya. Oke Bu Cica, kalau begitu apa sih benang merah yang Bu Cica dapatkan dari percakapan kita ini? Oke, benang merahnya saya pasti mendapat ide ya yang kreatif, yang bisa menyelesaikan permasalahan. Yang tadinya anak-anak itu merasa bosan, merasa bete dalam pembelajaran proyek yang mereka belum biasa nih Bu ya. Setelah ada ide itu, nah itu bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak melulu kita mengeksplor menggunakan kuota nih, ada yang lain. Dan juga tadi ice breaking yang dilakukan, saya bisa berkomunikasi lagi dengan teman yang lain agar ice breaking saya lebih membuat anak senang nih. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya Bu Cica, saya sangat mendukung sekali ide-ide kreatif yang Bu Cica keluarkan. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Harapan Bu Cica bisa tercapai, kondisi idealnya juga bisa tercapai dan permasalahannya cepat selesai Bu Cica ya.
terima kasih banyak Bu Cica atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Semoga pembicaraan ini membawa manfaat yang luar biasa Bu Cica. Saya yang berterima kasih sekali loh dengan diskusi dengan Ibu ini bisa tercetus nih ide yang akhirnya itu adalah solusi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Cica. Lancar ya Bu Cica Amin, semuanya. amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bu Hera. Selamat sore Pak Asep. Oke, tadi saya sudah menyaksikan, mengobservasi Ibu melakukan coaching dengan rekan ini ya. Dan pada kesempatan ini tentunya saya hanya ingin merefleksi dan ingin menunjukkan pertanyaan saya tentunya. Kira-kira bagaimana perasaannya ketika sudah melakukan coaching pada kesempatan tadi? Ya tentunya saya merasa senang nih Pak Asep ya, merasa senang, merasa bahagia gitu ya, karena saya sudah bisa membantu teman saya untuk menggali ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya Pak Asep. Oke, tentunya jadi kalau bicara perasaan itu sudah sesuai ekspektasi Ibu tentunya ya. Iya betul. Yang selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh Ibu saat coaching tadi dan bagaimana sih indikator ketercapaian dari percakapan itu seperti apa? Iya. Yang saya sudah lakukan pada saat coaching tadi tentunya dalam percakapan saya menggunakan alur tirta ya, yang mencakup tujuan, terus identifikasi, terus rencana dan tanggung jawab. Itu saya perasaan sudah menyampaikannya secara runut gitu Pak Asep ya. Yang selanjutnya lagi saya sudah mengembangkan kompetensi dari diri saya walaupun masih perlu dilatih lagi gitu Pak Asep ya. Saya sudah mendengarkan dengan aktif gitu, saya juga sudah memantik dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Saya juga berusaha untuk hadir penuh gitu, pemikiran saya difokuskan dengan coachingnya gitu Pak Asep. Kalau berbicara indikator ketercapaian nih, saya merasa saya sudah mencapai indikator ketercapaian itu karena si coach tadi berhasil mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Dia mengeluarkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu. Oke, berarti secara umum mungkin Ibu sudah tercapai dengan apa yang sudah tadi tujuan awal melakukan coaching itu sudah. Dari hasil observasi saya mungkin ketika tadi di coaching kan harus ada rubrik ya. Iya. Ini rubriknya udah sangat sesuai sekali. Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dan si kompetensinya juga sudah dilakukan tentunya dan sudah sangat baik Bu. Sudah sangat baik. Mudah-mudahan dari hasil coaching ini mendapatkan satu nilai yang bisa kita ambil tuh untuk lebih baik ke depannya. Oke, itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Semoga kedepannya lebih baik dan Ibu sehat selalu untuk kedepannya. Iya, terima kasih banyak Pak Asep ya, terutama untuk waktunya. Makasih Pak Asep. Terima kasih kembali Bu Hera.